Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riaswat kembali menyapa Anda. The Final alias laga hidup mati. Ya, inilah laga yang harus dijalani Persib di ACL 2. Laga yang menentukan apakah akan lanjut ke babak 16 besar atau justru tersingkir di babak grup. Cuma gara-gara keegoisan satu orang pemain, atau katanya satu orang pemain dikatanya ya di laga terakhir, dan juga kecurangan wasit ACL 2 membuat Persib harus ngap-ngapan kembali mengais sisa-sisa mimpinya untuk bisa melaju ke 16 besar ACL 2. Lawan kali ini adalah cukup berat, yakni tim yang udah lolos di grup G, yakni Bangkok United, yang sebenarnya di papan klasemen berada di posisi bawahnya Persib, tapi justru Bangkok United lah yang lolos duluan ke 16 besar karena unggul head to head ya dengan Lion City Steelers. Nah, ini menarik nih. Bagaimana nih Persib akan menghadapi Bangkok United dengan tekanan harus menang, tekanan juga LCS-nya pun kalau menang, kalau Persib kalah pun Persib yang tewas. Nah, semuanya kita akan coba bahas tuntas, dan juga bagaimana persiapan Boyan Hodak demi meraih mimpinya untuk menjadi mungkin salah satu pelatih Persib yang mampu membawa Persib lolos 16 besar. Meskipun Persib udah pernah ya lolos 16 besar, tapi apakah di era Liga 1 ada tim Liga Indonesia yang mampu lolos 16 besar? Ya, ini kita akan nunggu nih bagaimana kiprah dan juga kinerja Boyan Hodak. Dan ada pemain siapa saja yang kemungkinan absen di Persib di laga kali ini. Semuanya kita akan coba kulik satu persatu ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita kulik apa yang akan dilakukan Hodak dalam menghadapi Bangkok United, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe aja ya. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah kisi-kisi jelang laga terakhir penyisihan grup G antara tuan rumah Persib Bandung yang akan kedatangan tamunya dari Thailand, Bangkok United. Inilah laga hidup mati Persib Bandung di ACL 2. Laga yang gak boleh kalah kalau memang ingin lolos ke 16 besar ACL 2. Meskipun Persib cuma butuh hasil imbang, tapi kalau Persib kalah dan LCS menang, maka Persib yang akan tersingkir. Lawannya kali ini adalah tim yang justru meskipun di posisi 2 klasemen sementara grup G, tapi udah dipastikan lolos ke 16 besar karena unggul head to head dengan LCS, yakni Bangkok United. Ya, Persib sebenarnya cuma butuh hasil imbang untuk lolos dan jadi juara grup. Atau Persib kalah nggak apa-apa, tapi LCS-nya pun kalah dari Selangor. Nah, ini kan agak miris. Apa yang terjadi pada Persib ini pun mengejutkan dan juga sedikit menjengkelkan. Karena Persib itu di ACL 2 tuh tampil dikdaya di babak grup. Bahkan belum pernah terkalahkan. Tapi cuma gara-gara lawan LCS yang dibantu dengan beberapa hal, akhirnya Persib kalah. Akhirnya tim ini pun harus ngap-ngapan nih untuk lolos ke 16 besar. Gara-garanya itu wasit AFC yang ditugaskan lawan LCS, yakni wasit asal Bahrain yang curang, dan juga keegoisan seorang pemain Persib yang akhirnya bikin Persib justru menjadi tim yang pemuncak klasemen tapi malah jalani laga hidup mati. Persib sebenarnya bisa saja main mata dengan Bangkok United. Toh Bangkok United kalah pun di laga ini tetap lolos kok ke 16 besar. Tapi apakah Bangkok Unitednya mau? Kan belum tentu, sebab meskipun Bangkok United ini salah satu pemegang sahamnya adalah orang Indonesia dan kedekatan antara Thailand dengan Indonesia, tapi ini AFC. Bangkok Unitednya mah bisa saja main santai lawan Persib, tapi kan yang atur itu wasitnya, ini yang paling bahaya. Jadi nggak ada cara lain bagi Boyan Hodak dan pasukannya selain menang dan main ngotot habiskan di laga ini.
Berkaca pada laga perdana atau pertemuan pertama di Bangkok, di mana Persib bisa menang 0-2, harusnya sih Persib bisa mengatasi Bangkok United di laga ini. Tapi kan Bangkok Unitednya pun pasti sudah mengevaluasi pertandingan tersebut dan mencari tahu dan meneliti di mana sih kelemahan Persib Bandung. Pratama Arhan dan kawan-kawan datang ke Bandung itu pasti dengan skuad yang penuh. Pemain-pemain yang cedera pun seperti Zitkovic dan Kosovic pasti akan sembuh di laga ini. Apalagi di Liga, sebelum melawan Persib, Bangkok United ini raih hasil yang kurang memuaskan. Ditahan imbang oleh Sukhothai 1-1 dan lawan Chiang Rai United yang kami belum tahu hasilnya ya, karena berita ini diturunkan tuh hari Minggu pagi. Jadi nggak ada alasan, nggak ada istilah buat Bangkok United mengalah pada Persib di laga ini. Apalagi kalau urusannya menyangkut dengan duit. Kan lumayan tuh bisa menang away di ACL 2, itu bisa dapat kurang lebih 1 miliaran. 830 juta dari menang di ACL 2 di babak grup ya. Ditambah 500 juta ongkos away, ya 1 miliar lebih lah. Sementara Persib sendiri di Liga sebelum ngelawan Bangkok United itu udah ngejalanin 2 laga, yakni menang 1-4 dari Madura United dan menang 3-1 dari pemuncak klasemen Borneo FC. Jadi sebenarnya secara mental harusnya Persib lebih bagus dong dibandingkan Bangkok United. Tapi kan beda cerita kalau di ACL 2. Kami tuh bukan yang ngeremehin, bukan merendahin Bangkok United lu ya. Tapi kami justru lebih khawatir ke wasitnya. AFC itu lagi kesel sama wakil Indonesia sebab wakil Indonesia udah bikin wakil Malaysia ini tersingkir di grup ini. Jadi AFC bisa aja cari cara agar gimana caranya Persib pun bisa tersingkir. Itu yang lebih kami khawatirkan. Apalagi Persib di laga ini kemungkinan belum bisa diperkuat sejumlah pilarnya seperti Adam Alis dan juga Andrew Jung. Kemarin saat lawan Borneo FC banyak yang bilang Tom Haye ini tuh seolah sok bintang banget, ngatur-ngatur, ngomelin Beckham Putra. Kalau kami pribadi ngelihatnya bukan gitu deh, tapi lebih ke negur aja kali ya. Dan patut kalian ketahui, tiap pemain itu pasti punya karakter dan juga kondisinya masing-masing. Tom Haye dengan umuran segitu disuruh lari kejar bola, ya tewas Toha. Dan kami justru senang kalau Toha ini marah-marah di lapangan sama pemain Persib, karena itu penting juga agar fokus para pemain Persib itu tetap terjaga. Dan kalau yang ngomelnya itu sekelas Toha sih kami pikir ya ini masih wajar lah ya. Karena kalau kami perhatikan di Persib itu musim ini kami pikir cuma 4 orang yang bisa ngatur permainan di lapangan ya. Yang pertama itu Boyan Hodak di pinggir lapangan. Yang kedua Federico Barba di jantung pertahanan. Yang ketiga Maklok di lini tengah. Yang keempat, Toha di sisi serang. 4 orang ini kami pikir kunci permainan Persib di Liga sampai akhirnya 6 atau 7 laga ini nggak terkalahkan. Sekarang kita update kondisi pemain Persib. Adam Alis masih diragukan ya. Kalau Andrew Jung sih kabarnya sih bisa ditampilkan ya, meskipun mungkin dari bangku cadangan. Sisanya sih oke semua ya. Cuma masalah kecapean aja. Ya untungnya aja Persib kemarin main kandang ya lawan Borneo FC, jadi nggak perlu capek-capek di perjalanan ya. Cuma 2 faktor itu yang bisa bikin Persib loyo di laga ini. Yang pertama faktor stamina dan fisik. Yang kedua faktor nggak ngejalanin instruksi Boyan Hodak dan Tom Haye di lapangan. Cuma itu loh. Hingga berita ini diturunkan kami belum melihat atau mendengar ya ada pernyataan resmi dari pelatih Bangkok United Totchawan Srivan soal laga ini ya. Apakah dia ini akan main habis-habisan atau cuma main save aja. Kalau cuma main save aja, ini lebih bahaya bagi Persib dibandingkan mereka main ngotot. Karena kalau main ngotot, permainan kan akan terbuka, peluang pun akan mungkin lebih banyak. Tapi kalau Bangkok Unitednya cuma main save, Persib itu selalu kesulitan menghadapi lawan-lawan yang pakai strategi parkir bus. Jadi dengan segala kekurangan dan juga apapun intrik-intrik di laga ini, kami pikir seperti inilah kondisi dan juga susunan pemain yang akan diturunkan kedua kesebelasan. Di kubu Persib Bandung itu kiper masih Teja Paku Alam. Duet center back kemungkinan masih Federico Barba dan Mat Ricardi. Back kiri Eliano Render dan back kanan Fran Putros. Duet jangkar masih Maklok dan Luciano. Sisi sayap Beckham Putra dan juga Uliam Baros. Sementara lini depan ya kemungkinan masih ditempati oleh Ramon Tanke yang ditopang oleh Tom Haye.
Sementara bagaimana dengan Bangkok United? Kiper itu kemungkinan masih Patiwat Kamai. Duet center back pun Felipe Maya dan Everton. Bek kiri Pratama Arhan dan bek kanan Nitipong Selanon. Lini tengah atau trio lini tengah ya ditempati oleh Kosovic, Nakamura dan Anan. Dan trio lini depan ditempati oleh Kunori, Azik dan juga Zivkovic. Laga Persib Bandung kontra Bangkok United ini rencananya akan disiarkan secara langsung di RCTI Rabu 10 Desember 2025 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA Bandung. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi jelang laga terakhir, laga pamungkas penyisihan grup G antara Persib Bandung lawan Bangkok United. Laga yang bisa dibilang final bagi Persib ya, menentukan lolos atau tidaknya Persib ke babak 16 besar. Bagaimana jalannya laga kali ini? Semuanya kita akan coba kupas tuntas usai laga di fakta di balik laga di channel ini. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di channel ini dan ikuti terus semua berita sepak bola khususnya Liga Indonesia, pernak-perniknya dan juga Timnas Indonesia hanya di channel Rio Riaswat. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini serta mendukung channel ini dari awal sampai sekarang. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Rio Riaswat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.